Teman-teman, kalau kamu mau jualan makanan, jangan jualan yang semua orang jual. Karena kalau semua orang jualan gorengan, kopi literan, atau rice bowl biasa, kamu akan perang harga. Tapi kalau kamu jualan untuk target yang spesifik, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak sehat, orang diet, pemilik hewan peliharaan. Itu beda cerita. Karena niche market itu, kompetitor lebih sedikit. Bisa jual lebih mahal, repeat order tinggi, customer lebih loyal. Di video ini aku akan bahas 9 ide bisnis makanan niche yang masih jarang digarap, serius, tapi potensinya besar banget. Pertama, makanan tahan lama untuk traveling atau umroh. Ini jarang banget yang fokus serius. Contohnya, paket lauk kering per hari, sambal travel mini, nasi instan vakum, paket makan 7 hari untuk umroh. Kenapa ini potensial? Karena orang yang mau traveling atau umroh, takut nggak cocok makanan, mau lebih hemat, mau praktis, kamu bisa jual paket 7 hari umroh. Sudah ada label hari ke-1 sampai ke-7. Ini bukan cuma makanan, ini solusi. Dan solusi bisa dijual lebih mahal. Kedua, cemilan sehat ibu hamil. Ibu hamil itu market besar. Tapi jarang ada yang fokus bikin cemilan khusus bumil. Contohnya, cookies tinggi zat besi, snack jahe anti mual, kurma almond premium, smoothie pack khusus bumil. Kenapa menarik? Karena ibu hamil rela bayar lebih mahal demi kesehatan bayi. Dan mereka repeat order. Kalau cocok, mereka jadi pelanggan tetap. Ketiga, camilan ibu menyusui, booster ASI. Ini lebih niche lagi. Contohnya lactation cookies, granola booster ASI, teh herbal pelancar ASI. Marketnya jelas, ibu menyusui 0-2 tahun. Dan biasanya mereka aktif di grup WA, komunitas ibu, Instagram parenting. Kalau satu ibu cocok, dia bisa promosiin ke 10 ibu lain. Promosi dari mulut ke mulutnya kuat banget. Keempat, sosis dan nugget sayur sehat anak. Orang tua sekarang lebih peduli makanan anak. Tapi nugget di pasaran kebanyakan tinggi pengawet, rendah sayur. Kalau kamu bikin nugget ayam wortel, nugget brokoli keju, sosis ayam homemade tanpa pengawet, itu beda. Dan bisa dijual lebih mahal dari nugget biasa. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang banyak yang takut sama makanan berpengawet. Ini peluang besar buat kamu. Kelima, puree buah bayi, paket per minggu atau per bulan. Di luar sana banyak ibu sibuk yang ingin memberikan yang terbaik untuk bayinya. Tapi waktu sering jadi kendala. Gimana kalau ada bisnis puree buah bayi, fresh, tanpa gula, tanpa pengawet, dikemas rapi per porsi, dan bisa langganan mingguan atau bulanan. Orang tua tinggal simpan di freezer, setiap hari tinggal ambil 1 cup. Praktis, higienis, dan terukur gizinya. Menu bisa variatif, apel pear, alpukat pisang, naga apel, mangga peach, semua sesuai usia bayi. Pasarnya jelas, ibu muda, working mom, keluarga urban. Modalnya kecil, repeat ordernya tinggi, dan margin bisa bagus karena dijual per paket. Ini bukan cuma jualan makanan, ini jualan solusi untuk ibu modern. Keenam, catering MPASI bayi atau makanan sehat anak. MPASI itu ribet, harus sesuai usia, teksturnya beda, gizinya seimbang, nggak boleh asal. Tapi banyak orang tua nggak punya waktu masak tiap hari. Disinilah peluang bisnis catering MPASI hadir. Menu dibuat sesuai fase usia, 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Bisa pakai 7 hari, 14 hari, atau 1 bulan. Bukan cuma bubur. Bisa tim ayam wortel, salmon kentang, sup krim labu, nasi tim daging. Brandingnya bisa premium, targetnya jelas, orang tua yang peduli nutrisi anak. Sekali pelanggan cocok, mereka akan langganan berbulan-bulan. Ini bisnis dengan repeat order paling stabil. Ketujuh, catering makanan basah untuk kucing dan anjing. Sekarang hewan peliharaan bukan cuma hewan. Mereka sudah dianggap anak sendiri. Tapi masih banyak yang kasih makanan instan setiap hari. Padahal tren pet food sehat terus naik. Bayangkan bisnis catering makanan basah untuk kucing atau anjing. Daging ayam rebus, hati sapi, sayuran kukus tanpa garam, tanpa MSG. Bisa paket mingguan, bisa custom sesuai kebutuhan nutrisi. Target market, pecinta hewan yang rela bayar mahal demi kesehatan peliharaannya. Margin besar, kompetitor masih sedikit, dan loyalitas pelanggan sangat tinggi.
Karena kalau peliharaannya sehat, mereka nggak akan pindah ke tempat lain. Kedelapan, cake atau tart sehat bebas gluten dan gula. Semakin banyak orang yang diet, semakin banyak yang punya alergi gluten, semakin banyak yang menghindari gula. Tapi saat ulang tahun, tetap ingin makan cake. Inilah peluang cake sehat, tanpa gluten, tanpa gula pasir. Bisa pakai stevia, madu, atau kurma. Targetnya jelas, ibu-ibu healthy lifestyle. Penderita diabetes, komunitas gym. Harga bisa lebih premium, karena bukan cuma jual rasa, tapi jual kesehatan. Dan yang jual masih sangat sedikit di banyak kota. Kesembilan, snack box sehat untuk aneka acara. Snack box biasanya identik dengan gorengan, bolu manis, dan minuman gula tinggi. Padahal sekarang banyak kantor, komunitas, bahkan pengajian yang mulai mencari snack box sehat. Isi bisa diganti roti gandum isi ayam, salad cup, puding chia, buah potong premium, cookies oatmeal. Target marketnya luas, seminar, arisan, kajian, meeting kantor, acara sekolah. Order bisa langsung puluhan sampai ratusan box dalam sekali kirim. Ini bisnis skala besar, tapi bisa dimulai dari dapur rumah. Teman-teman, kalau mau bisnis makanan, jangan cuma mikir apa yang enak dijual, tapi pikirkan siapa yang mau beli. Semakin spesifik targetmu, semakin kecil kompetitor, semakin besar peluang loyal customer. Dari 9 ide tadi, menurut kamu mana yang paling potensial? Tulis di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.